Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jenny. Gue nemuin artikel ya dari grup-grup WA, dan ini udah dibahas ya sama Gus Ubed ya, masalah pertemuan antara kiai-kiai buntet nih di pesantren buntet ya. Kayak sih pesantren buntet Cirebon ya. Jadi di situ ada jenderal ya, Jenderal Ahmad Yani datang ke situ dan diterima sama kiai-kiai Mustasyar NU. Salah satunya ada Kiai Abbas, ada Kiai Zaini, ada Kiai Zahid, dan Kiai Khowi. Pokoknya senior-senior di Mustasyar NU gitu. Terus Jenderal Ahmad Yani itu nanya, ini Habib ini sebenarnya tuh keturunan Nabi apa bukan gitu. Terus kayak itu jawab ya bukan gitu. Jadi masalah ini tuh udah tahu semuanya. Ternyata nih orang-orang alim zaman dulu tuh udah tahu ya. Jadi framingan dia masalah wah kiai-kiai besar apa segala macam itu percaya sama Alawi. Lu siapa begini-gini. Ternyata emang kiai-kiai dulu tuh udah tahu bahwa dia tuh bukan keturunan Nabi ya. Bahwa dia itu tuh ternyata cuma imigran yang didatengin sama Belanda dari tahun 1840 sampai 1880 gitu. Dan itu bukti-bukti otentiknya ada gitu ya. Jadi catatan sejarahnya ada. Terus itunya di museum Belanda juga ada gitu, bahwa dia tuh emang imigran Yaman yang mau didatengin dari sama Belanda gitu. Nah sekarang Bung Karno itu tuh pengen mendeportasi dia tuh balik lagi ke negara asalnya itu, karena kebaikan-kebaikan kiai-kiai kita ya. Karena kalau itu mendeportasi ini berarti nggak sesuai dengan dengan semangatnya Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi selama di Indonesia itu ada orang yang menyembah Allah ya, kita mesti sama ratain gitu, kita mesti menganggap dia itu manusia gitu. Jadi kiai-kiai kita tuh baik gitu ya. Bilang ke Bung Karno, jangan dideportasi gitu, sama-sama orang Islam, sama-sama orang Muslim. Mungkin aja dia nanti bisa berguna bagi bangsa dan negara gitu. Jadi sekarang nih kalau gue lihat alur ceritanya, kenapa Jenderal Ahmad Yani dan jenderal-jenderalnya lainnya lagi diculik, dimasukin ke lubang buaya sama PKI, berarti kayaknya ada hubungannya nih ya antara Pak Karno tuh, Bung Karno tuh pengen mendeportasi ini gitu. Jadi ini gila ya, sejarah udah membuktikan nih, beringasnya dia, sombongnya dia, belagunya dia, nganggap Pulau Jawa ini sebagai warisan bagi wali-wali Tarim. Terus anak kecil di Tarim baru brocot langsung jadi wali. Nggak ada orang yang berkumis tuh nggak wali di sono. Terus kenapa jalanan-jalanan di Tarim nggak diaspal karena menghormati jejak kaki para wali? Pret lah, bohong lah, ngibul semua lah gitu. Kalau misalnya di itu negeri para wali, harusnya negeri itu tuh nggak ada konflik, nyaman, aman, damai, sentosa. Sekarang juga kita akhirnya terbukakan mata kita ya. Tuh orang-orang Houthi itu tuh yang sekarang berantem tuh sama Israel, yang keras sama Israel, yang keras sama Amerika apa segala macam. Ternyata itu ya yang aslinya tuh keturunan Nabi itu orang-orang Houthi ya. Dan orang-orang Ba'alawi itu di sana juga dibilang bukan keturunan Nabi, bahwa dia tuh cuma orang Syiah malahan nih. Banyak tuh video-videonya tuh belarakan beredar di YouTube gitu. Udahlah sekarang muhibin apa segala macam, kalau lu ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, kalau lu ngaku orang Islam apa segala macam begini-gini, mesti cerdas lah. Sekarang nih ada masalah bahwa dia itu bukan keturunan Nabi gitu. Dari segi manuskrip, dari segi data, dari segi tes DNA, dia itu ternyata file semua lah, mas. Nggak ada yang bisa memverifikasi bahwa dia itu benar-benar cucu Nabi. Masa kita kalah sama Bang Roma Irama? Dulu Bang Haji Roma Irama tuh ribut sama Gus Dur, berantem sama Gus Dur gara-gara Inul. Akhirnya dibelain sama Rizik Syihab ya. Sampai Rizik Syihab itu ngatain di depan publik Gus Dur itu buta mata buta hati. Inul goyang di depan Gus Dur nggak ngeliat gitu, karena dia buta matanya begini apa segala macam. Ya, akhirnya kan dia kata Abah Guru Sekumpul, siapa yang menghina Gus Dur bakal kualat. Sekarang di kualatnya bukan kualat sendirian, di kualat berjamaah. Satu klan itu tuh, satu klannya Ba'alawi itu tuh akhirnya kita tahu nih, se-Indonesia nih, bahkan sedunia tahu bahwa mereka itu tuh bukan cucu Nabi gitu loh. Dan dia itu maksa bahwa dia itu cucu Nabi untuk melegalitasikan, untuk dia bisa dapat privilege-nya lagi, bahwa dia itu bisa diagung-agungkan, bahwa dia itu bisa disembah. Jadi sekarang ini nih musyrik yang benar-benar kelihatan di depan matanya,
ngeliatin muhibinnya dia tuh, jejak kakinya diciumin, bekas pantatnya diciumin, bekas jigongnya digigit, bekas jigongnya dijilat. Udahlah, sekarang kita mesti merdeka dari inferior feodalisme. Mental keterbudakan kita mesti kita buang ya. Kita tuh raja di negeri sendiri. Dia harusnya tuh yang budak, dia tuh harusnya yang kasta kelas kedua. Bener kata Pak Kiai ya, pemulung, dan dia tuh masuk kastanya dia sama kayak pemulung, bahkan lebih rendah dari pemulung gitu aja. Gue salut ya buat Pak Haji Ramai-Ramai. Segitu dia dekatnya sama Habib, segitu Habib mencintai dia, segitu dia lekat dengan Habib apa segala macam. Tapi kalau urusan kebenaran, akhirnya dia berani ngundang Guru Gembul, dan Guru Gembul itu membelarakan kebenaran bahwa Habib itu cuma produk budaya. Kita kalau ada Habib diverifikasi masalah dia cucu Nabi apa bukan, dia harus berani membuktikannya gitu loh. Kalau kita menanyakan Allah itu Tuhan apa bukan, mungkin kita bisa gila gitu analisa. Tapi kalau misalnya cuma nanya dia cucu Nabi apa bukan, itu kayaknya cuma masalah ini doang ya, masalah data, masalah logis gitu. Jadi bisa dicari gitu loh. Ternyata dari segi itu apa segala macam tuh semuanya tuh nggak masuk ke otak lah bahwa dia tuh cucu Nabi. Gitu aja ya dari gue Bang Zaini. Semoga vlog gue yang singkat ini ditonton tuh sama muhibin. Jadi dia juga bisa nanya ke dirinya sendiri, ternyata nih yang gue lakuin buat nyembah Habib ini bener apa salah ya gitu. Jadi di agama kita tuh, terutama Rasul tuh ngajarin semua orang itu sama, yang berbeda itu tuh tingkat ketakwaannya ya. Semua orang itu istimewa, dan yang lebih istimewa lagi kalau orang itu berilmu dan bertakwa dan mengamalkan. Jadi gitu ya dari gue Bang Zaini. Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Salam cinta, salam bahagia. NKRI, harga mati, Pancasila berani mati.